Oke, baik saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Pada kesempatan ini saya mau menjelaskan pertanyaan. Apakah kita tetap mengejar orang yang tidak mencintai kita? Terkhusus dalam konteks PDKT. Ada sebuah kisah yang pernah saya dengarkan dari sharingnya, bahwa dia, seorang laki-laki ini, menceritakan pengalamannya dalam mengejar cinta. Ia mendekati perempuan itu secara tatap muka kurang lebih 2 minggu. Lalu masuk pada tahap yang lebih internal, yakni lewat hubungan komunikasi di dunia maya atau dunia virtual lewat aplikasi WhatsApp. Berkomunikasi kurang lebih 1 minggu, chattingan begitu mengalir sampai sudah tertampak kode-kode untuk saling membuka hati. Namun dari pihak laki-laki berniat untuk mengatakan semua itu secara tatap muka dan mempunyai target yang sangat tinggi. Ketika ia menerima, rasanya itu akan jadikan sampai pasangan pertama sampai maut memisahkan. Itu digaungkan terus, diceritakan terus, yang pada akhirnya apa yang ia rencanakan itu gagal. PDKT-nya tidak berjalan terus, patah di tengah jalan, dan komunikasi pun sudah tidak membaik atau sudah tidak berlanjut. Jadi pesannya bahwa ketika kita punya niat yang lebih dari itu, tanyakan dia sudah punya atau tidak. Kalau memang sudah, kita jalani hubungan pertemanan yang biasa saja, tanpa ada keinginan untuk mengajak dia berlangkah bersama dalam tautan asmara. Cukup menjalani hubungan pertemanan saja. Begitu. Jika memang saatnya nanti ia akan berjalan bersama kamu, pasti waktu akan memberikan kesempatan. Jangan terlalu menargetkan yang seharusnya belum bisa diketargetkan. Artinya tidak bisa kita memikirkan jauh sekali. Seperti ketika dia sudah mendapatkan, ketika saya bersama dia, ketika dia sudah jadi pacar saya akan menjadikan dia pacar saat ini sampai tua bersama atau sampai maut memisahkan. Jangan terlalu begitu juga. Cukup yang biasa-biasa saja. Dan perlu kita bertanya di awal supaya kita punya target, niat itu bisa terkabul. Jangan sampai kita dekat terus dengan dia, dekat pepet terus, yang pada akhirnya gagal. Karena apa? Memang yang sebelahnya tidak punya niat, karena dia sudah ada yang punya, sementara kita berniat untuk memiliki dia. Begitu. Jadi kurang lebih sharing itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau memang dia akan menjadi pendamping hidup kita, pasti alam akan memberikan kesempatan. Dan ketika memang dia sudah tidak merespon kita dalam komunikasi lewat sosial media, hubungan yang lebih internal, lebih dalam lagi, lebih
intim lagi, yakni lewat komunikasi lewat media WhatsApp begitu, tidak ada kenyambungan atau tidak ada kesinambungan, berhenti, karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan yang lain. Jangan terlalu mengejar yang tidak perlu dikejar. Jangan mencintai yang tidak perlu dicintai. Jangan menyayangi yang tidak perlu disayang. Karena yang seharusnya adalah kita itu jatuh pada orang yang tepat. Duduk dan berdiri bersama orang yang tepat. Berlangkah bersama orang yang tepat. Bersama orang yang membawa kita pada ketenangan, kedamaian, dan kesejahteraan hidup. Bukan yang menyusahkan kita. Ini bukan ditujukan hanya pada laki-laki, tetapi pada perempuan juga. Terima kasih, selamat malam, salam sehat.